analisis dan pembahasan. Yang pertama itu ada analisis LQ di Kota Makassar tahun 2023. Sektor industri pengolahan di Kota Makassar memiliki nilai LQ sebesar 1,366 yang berarti proporsi PDRB sektor ini di Makassar lebih besar dibandingkan proporsi di Sulawesi Selatan atau lebih dari 1,366 kali lipat. Hal serupa juga terjadi pada sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Sektor lain seperti konstruksi, perdagangan besar dan eceran, akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial, serta jasa lainnya di mana hasilnya itu lebih dari 1,1, yang artinya merupakan sektor basis dan artinya memiliki proporsi PDRB yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat provinsi. Keunggulan sektor-sektor basis ini didukung oleh faktor geografis, infrastruktur, serta peran Makassar sebagai pusat distribusi dan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Sektor industri pengolahan contohnya tumbuh berkat dukungan bahan baku lokal dan akses pelabuhan yang memudahkan ekspor serta berkontribusi besar pada penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah produk lokal. Sektor pengadaan air dan pengelolaan limbah unggul karena kebutuhan kota yang besar dan infrastruktur yang memadai. Sementara sektor konstruksi berkembang seiring pesatnya pembangunan infrastruktur. Sektor perdagangan, akomodasi, informasi, keuangan, pendidikan, dan kesehatan juga tumbuh pesat karena Makassar berperan sebagai pusat regional, menarik investasi wisatawan, mahasiswa, dan pasien dari berbagai daerah sehingga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan asli daerah. Selanjutnya dari analisis share, sektor unggulan berdasarkan analisis pergeseran bersih ditandai dengan nilai pergeseran bersih yang negatif dan besar, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan output sektor di tingkat wilayah lebih didorong oleh pertumbuhan wilayah itu sendiri daripada pertumbuhan nasional. Dapat dilihat pada tabel sebelah kiri, terdapat tiga sektor yang menonjol dari hasil analisis ini, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan air pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, serta sektor pengadaan listrik dan gas. Nilai negatif yang besar ini menandakan bahwa sektor-sektor tersebut memiliki kontribusi pertumbuhan yang signifikan di wilayah, meskipun secara umum pertumbuhan sektor-sektor di Kota Makassar selama tahun 2019 sampai 2023 itu tergolong lambat karena seluruh indikator pertumbuhan menunjukkan nilai negatif. Dari hasil tabel kuadran sebelah kanan dapat dilihat bahwa di Kota Makassar tahun 2019 sampai 2023 terdapat 6 sektor yang masuk ke dalam kuadran satu, yaitu sektor-sektor yang pertumbuhannya cepat dan desainnya baik seperti sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, transportasi dan pergunungan, informasi dan komunikasi, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya. Sementara terdapat 10 sektor di kuadran 2 yang menunjukkan pertumbuhan cepat namun desainnya kurang. Contohnya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, serta jasa pendidikan. Selanjutnya, LQ pada Kabupaten Goa tahun 2023. Jadi per tahun 2023 ada beberapa sektor di Kabupaten Goa yang bisa dibilang sebagai andalan atau sektor unggulan daerah. Nah, cara kita menentukannya itu lewat yang namanya location quotient atau disingkat LQ. Contohnya, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Goa punya nilai LQ sebesar 1,452, yang artinya sektor ini punya peran 1,452 kali lebih besar di Goa dibanding di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi bisa dibilang sektor ini adalah salah satu kekuatan ekonomi utama di Goa. Begitu juga dengan sektor pengadaan listrik dan gas yang LQ-nya bahkan lebih tinggi yaitu 1,662. Artinya sektor ini jauh lebih penting di Goa dibandingkan di tingkat provinsi. Selain dua sektor itu, masih ada beberapa sektor lain juga yang termasuk sektor basis karena punya LQ di atas satu. Misalnya, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang memiliki LQ sebesar 1,164, penyediaan akomodasi dan makan minum memiliki LQ sebesar 1,910, informasi dan komunikasi memiliki LQ sebesar 1,531, real estate memiliki LQ sebesar 2,119, dan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib memiliki LQ sebesar 1,135. Jadi intinya makin tinggi nilai LQ suatu sektor, makin besar juga peranannya di daerah itu dibanding wilayah lainnya. Sektor-sektor ini juga jadi penting banget buat diperhatikan karena bisa jadi fokus utama pembangunan ekonomi di Kabupaten Goa. Dengan kata lain, kalau mau memajukan ekonomi daerah, kita harus perkuat sektor-sektor yang memang sudah terbukti jadi andalan.
Selanjutnya, analisis user pada kabupaten gua tahun 2023. Dari hasil analisis user Kabupaten Gua tahun 2019 sampai 2023, terlihat bagaimana kinerja sektor-sektor ekonomi terbagi dalam 4 kuadran. Di kuadran satu ada 2 sektor yang tumbuh cepat dan punya daya saing tinggi, yaitu pengadaan listrik dan gas, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Lalu di kuadran 2 ada 5 sektor yang pertumbuhannya cepat tapi daya saingnya masih lemah, seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, informasi dan komunikasi, dan jasa pendidikan. Di kuadran 3 ada 7 sektor yang pertumbuhannya lambat dan daya saingnya juga rendah, misalnya pertambangan, akomodasi dan makan minum, real estate, dan beberapa lainnya. Sedangkan di kuadran 4 ada 3 sektor yang pertumbuhannya lambat tetapi punya daya saing yang baik, yaitu konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta jasa keuangan dan asuransi. Jadi kesimpulannya, analisis ini menunjukkan sektor mana yang jadi kekuatan utama gua dan sektor mana yang masih butuh perhatian lebih. Dengan memahami posisi tiap sektor, pemerintah dan masyarakat harusnya bisa lebih fokus dalam menyusun strategi pengembangan ekonomi daerah ke depannya. Selanjutnya, Elki pada Kabupaten Takalar pada tahun 2023, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang di Kabupaten Takalar memiliki nilai Elki sebesar 3,071, yang artinya proporsi PDRB sektor ini lebih dari 3 kali lipat dibandingkan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Begitu pula dengan sektor jasa lainnya mencatat Elki sebesar 3,656, yang menandakan kontribusi yang jauh lebih besar dibandingkan provinsi. Tingginya nilai Elki menunjukkan bahwa kedua sektor tersebut merupakan sektor basis di Kabupaten Takalar, yaitu sektor yang memiliki keunggulan lokal dan menjadi penggerak ekonomi wilayah. Sektor pengadaan air dan pengolahan limbah menjadi basis karena tingginya kebutuhan lokal, tersedianya teknologi daur ulang, serta dukungan terhadap sektor lain seperti pertanian. Sementara itu, sektor jasa lainnya unggul berkat layanan khas seperti wisata lokal dan pelatihan UMKM yang mendorong pertumbuhan ekonomi, diversifikasi sektor, dan menarik investasi. Selanjutnya, terdapat shift share dari Kabupaten Takalar. Hasil analisis shift share Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 sampai 2023, terdapat satu sektor di kuadran satu, yang artinya sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang cepat dan daya saing yang baik. Lalu juga terdapat 5 sektor di kuadran 2, yang artinya sektor tersebut mengalami pertumbuhan yang cepat tetapi daya saingnya tidak baik. Lalu terdapat 4 sektor di kuadran 3, yang artinya sektor mengalami pertumbuhan yang lambat dengan daya saing yang kurang baik. Dan yang terakhir terdapat 7 sektor di kuadran 4, yang artinya sektor mengalami pertumbuhan yang lambat tetapi daya saingnya baik. Next slide. Terdapat kesimpulan. Kesimpulannya, hasil analisis ekonomi regional Maminasatapa tahun 2023 menunjukkan bahwa Kota Makassar tetap menjadi pusat pertumbuhan dominan, tercermin dari nilai PDRB tertinggi, yaitu 62,1 triliun, dan LK sektor unggulan yang kuat seperti industri pengolahan, jasa pendidikan, dan perdagangan. Peran Makassar mendorong efek penyebaran ke wilayah sekitar, terutama Maros dan Goa, namun juga menimbulkan efek backwash berupa penarikan sumber daya dari daerah penyangga, memperbesar kesenjangan regional secara sektoral. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Goa menjadi yang paling signifikan dengan peningkatan laju dari 4,59% menjadi 5,82%, ditopang oleh sektor pertanian dan perdagangan. Sebaliknya, Maros dan Takalar mengalami perlambatan akibat penurunan produktivitas sektor basisnya. Analisis Share mengindikasikan bahwa sebagian besar sektor belum memiliki keunggulan kompetitif lokal. Meskipun tumbuh secara nasional, sementara itu hasil input-output menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan, konstruksi, dan jasa kesehatan memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang yang tinggi, menjadikan sektor kunci penggerak ekonomi regional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan wilayah Maminasatapa masih terpusat di Makassar, dan untuk menciptakan keseimbangan pembangunan diperlukan strategi penguatan sektor basis, daerah pinggiran, serta peningkatan keterkaitan antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur dan distribusi investasi yang merata.